Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 keperawatan keluarga. Sekarang kami akan menampilkan video pengkajian keperawatan keluarga pada keluarga Tuan R dengan masalah kesehatan kenakalan remaja. Selamat menyaksikan. Halo, saya Pipi Suryanti sebagai sutradara. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Armanur Islami Zulizania. Saya berperan sebagai kameramen. Halo, perkenalkan nama saya Rada Amelia, saya sebagai editor. Halo, perkenalkan nama saya Andi Nursifa, saya berperan sebagai perawat 1. Halo, saya Lela Fania, saya berperan sebagai perawat 2. Halo, perkenalkan saya Dwi Nur Putri Handayani. Di sini saya berperan sebagai Bapak Rizky Ridho. Hai, perkenalkan nama saya Widiati, saya sebagai Ibu Jenny. Halo, perkenalkan nama saya Putri Nani Aprilia sebagai anak Yasmin, baby Sabina. Pada suatu hari, di pemukiman yang terletak di pusat kota Samarinda, tepatnya di Jalan Trisari, terdapat satu keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan juga anak. Dengan masalah kesehatan, yaitu ayah yang terus merasa sedih karena sikap anaknya yang berubah, ibu dengan kondisi hipertensi dan juga post-stroke, serta seorang anak perempuan yang terjerumus dalam kenakalan remaja. Jadi, bagaimanakah sikap yang diambil oleh para perawat PKM dalam mengatasi masalah pada keluarga Tuan R? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi datang kami ingin melakukan kunjungan untuk memantau kesehatan ibu. Apakah ibunya ada Pak? Ada Mbak, lagi cucian sebentar ya. Mari silakan masuk. Baik Pak, terima kasih. Silakan duduk ya Mbak. 2 menit kemudian di ruang tamu. Silakan diminum dulu ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, kami perawat dari Puskesmas Sanggur. Perkenalkan nama saya Andi Nursifa, Ibu bisa manggil Siva. Dan ini rekan saya, Leli Alfania, Ibu bisa memanggilnya Leli. Jadi seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi kepada bapaknya, kalau kami kemarin ini ingin melakukan kunjungan dan memantau kesehatan Ibu. Apakah Bapak dan Ibu berkenan? Kami berkenan. Kalau boleh tahu waktunya berapa menit ya? Waktunya kurang lebih 40 menit Bu. Baik, Bapak dan Ibu kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ya? Kalau nama lengkap saya Bapak Rizky Ridho Iya. dan nama lengkap istri saya Ibu Jenny. Oh, baik. Bapak Ridho dan Ibu Jenny, kalau boleh tahu tanggal lahirnya dan agamanya apa ya? Kalau saya, tanggal lahir saya 13 Mei 1971 dan tanggal lahir istri saya 28 Maret 1976. Hmm. Agamanya? Dan kami berdua beragama Islam. Oke, Islamnya. Kalau boleh tahu, Bapak orang Bugis ya Pak? Iya, kami berdua memang orang Bugis. Oh, sama dong sama saya juga orang Bugis. Kalau boleh tahu dari Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, kalau saya orang Bone dan istri saya orang Sopeng. Oh, kalau saya campuran Sengkang dan Makassar sih. Baik Pak, kita lanjut ya. Bapak di sini tinggal sama siapa aja Pak? Saya di sini tinggal bertiga, ada saya, istri saya, dan satu anak saya. Oh, ada anak ya. Kalau tahu nama anaknya siapa Pak? Nama anak saya Yasmin Baby Sabina. Apa ada Yasminnya Bu? Kalau ada, apakah kami bisa mendata secara langsung kepada ada Yasminnya? Adik Yasminnya ada, tapi mohon maaf ya, Iya. soalnya anak saya itu sedang belajar online di kamarnya. Biasanya itu pintunya terkunci. Walah, enggak apa-apa Ibu. Kalau boleh tahu pendidikan terakhir Ibu dan Bapak apa ya? Pendidikan saya terakhir SMA dan suami saya S1. Baik Pak Bu, apakah Bapak sama Ibu sedang bekerja? Ya, saya bekerja di PT Indomie sebagai manajer dan kebetulan istri saya ibu rumah tangga. Iya, Ibu. Oh, PT Indomie ini yang di dekat kantor gubernur itu apa?
Ya Mbak, benar sekali. Kan ini sekarang PPKM nih. Itu tetap WFA atau tetap masuk seperti biasanya? Kemarin masuk karena PPKM jadi diperintahkan untuk WFH lagi. Walah, kalau boleh tahu kedua orang tua bapak dan ibu di mana ya? Kedua orang tua saya dan kedua mertua saya sudah meninggal. Baik, kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik ya ibu bapak. Ya, ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan PTV dan berat badan dan tinggi badan. Iya, sudah, silakan. Baik bu, baik pak, saya tensi dulu ya pak. Bapak bisa buka ini, sini saya bantu. Ini pak, sampai ke atas. Udah ya. Baik pak, saya lanjutkan dengan pemeriksaan suhu ya. Ya, Boleh dibuka bajunya ya. Ibu, bapak bisa bantu? Tolong diselipkan di bagian perutnya ya. Tangan bapak bisa dilipat ya. Seperti ini ya. Supaya tunggu 1 menit ya pak. Saya sekalian meriksa nanti bapak. Satu ya aja. Sekarang kita ngukur berat badan ya bu. Ini. Sekarang tinggi badan ya bu. Tahan. Jadi hasilnya tekanan darah ibu 130/80, tensi ibu 37,1 derajat Celcius, nadi ibu normal, tinggi badan ibu 150, berat badan ibu 53, tekanan darah bapak 140/90, suhu bapak 36,7 derajat Celcius, nadi bapak normal, tinggi badan bapak 170 dan berat badan bapak 65. Sangat baik ya Pak Bu. Baik, kalau boleh tahu ada keluhan apa ya sekarang bapak, ibu dan adik Jasminnya? Sejauh ini keluarga saya sehat. Kami juga sering melakukan olahraga kecil. Kami juga mengkonsumsi makanan yang rendah garam dan makanan yang berserat. Kemarin sih sempat naik tekanan darah saya. Namun saya sudah periksakan ke puskesmas dan saya mendapatkan obat penurun tekanan darah rendah. Alhamdulillah. Bagus ya ibu. Belakangan ini istri saya sering tidak bersemangat. Kemarin saya sempat khawatir Mbak, namun setelah saya mendengar hasilnya semua normal, jadi saya sudah cukup lega Mbak. Dari semua pemeriksaan, termasuk tekanan darah ibu dan itu normal Pak. Saya sangat senang karena Bapak dan Ibu mengetahui masalah kesehatan masing-masing dan mempertahankan pola hidup sehat untuk mencegah masalah kesehatan, termasuk terutama hipertensinya ibu. Justru di sini tekanan darah bapak yang tinggi. Iya sus, akhir-akhir ini suami saya ini sering murung, bahkan tadi malam itu dia menangis. Jadi saya tuh jadi nggak bersemangat karena kejadian 3 hari yang lalu. Maaf Pak Bu, tidak bermaksud lancang. Kalau boleh tahu kejadian 3 hari yang lalu ada apa ya? Kalau boleh tahu. Saya cerita ya Pak. Ya Bu,
Bapak sudah pusing dan tidak mengerti lagi harus bagaimana. Mungkin dengan bercerita ini sedikit melegakan. Mungkin Mbak Siva dan Mbak Leli ada saran? Jadi Mbak, anak kami yang bernama Yasmin sudah 3 minggu yang lalu berubah. Yang tadinya sering makan bersama, dia menolak untuk makan bersama. Yang tadinya kita sering sholat berjamaah sama-sama, dia menolak juga untuk sholat berjamaah. Setelah itu yang paling mengecewakan kami berdua itu, tepatnya pada malam Jumat jam 3 subuh, suami saya tidak sengaja lewat pintu kamar anak saya. Setelah itu dia mencium aroma rokok. Dibuka pintu kamar anak saya, ternyata didapati anak saya sedang merokok. Dan ada botol minuman yang dituang ke gelas. Dipikir suami saya itu alkohol. Alhamdulillahnya itu bukan alkohol, hanya minuman biasa. Tapi tetap saja Mbak, suami saya itu marah karena anak saya itu bilang gini, biar aja saya merokok, orang saya beli rokok pakai uang jajan saya sendiri kok. Terus juga dia tuh bilang katanya, kalau bapak aja merokok, kenapa saya nggak boleh? Katanya gitu. Kan dia emang nggak boleh, karena dia tuh kan anak perempuan, tidak sepantasnya dia itu merokok. Setelah itu dia juga mengatakan ke bapaknya, dia tuh bilang gini, Mbak, biar aja kalau saya merokok, kalau tubuh saya sakit, tubuh saya juga, bukan tubuh bapak, nggak merugikan bapak kok. Nah dia tuh bilang seperti itu. Ternyata suami saya ini refleks menampar anak saya karena dia tuh marah, anaknya itu melawannya seperti itu. Nah dari situlah suami saya itu langsung mulai merenung, sedih, banyak pikiran, memikirkan anaknya. Baik Bu, sebelumnya terima kasih sudah mau bercerita tentang masalah ini kepada kami. Kami juga turut prihatin terhadap sikapnya Yasmin kepada Ibu dan Bapak. Mungkin sekarang Bapak dan Ibu saling menyabar dan menenangkan diri, karena Ibu dan Bapak tahu kan resiko tidak mengontrol emosi, terutama Ibu. Ya Mbak, maka dari itu saya merasa bersalah karena membuat emosi istri saya tidak stabil. Melihat saya menampar Yasmin, saya menyesal mengingat emosi yang tidak stabil membuat tekanan darah istri saya meningkat. Selain itu, saya merasa gagal menjadi seorang ayah Mbak, karena anak saya satu-satunya, anak perempuan saya satu-satunya menjadi nakal dan tidak mau mendengar nasihat lagi. Bukannya saya menasihatinya lagi, malah justru saya menamparnya. Ya benar Pak, tapi Bapak tidak perlu merasa bersalah terlalu jauh ya Pak. Bapak kalau misalnya ingin emosi seperti tadi, ini tidak bermaksud menggurui ya Pak. Jadi kalau Bapak emosi seperti tadi ingin menampar anak Bapak, Bapak bisa tarik nafas 1 hingga 10, lalu buang. Bapak bisa juga mengucapkan istighfar ya Pak. Nah, jadi jika sudah selesai tarik nafas hingga 1 sampai 10, insya Allah Bapak bisa mengendalikan emosi Bapak, tenang bicaranya sama anaknya. Ya Mbak, saya akan berusaha mengingat nasihat dari Mbak Siva. Ya, Sebelumnya, apakah kami boleh bertemu dengan Yasmin Bu? Boleh. Tunggu sebentar ya Mbak, saya cek dulu Yasminnya di kamar. ya Ibu. Yasminnya sudah selesai sekolah online. Yasminnya bersedia untuk diajak bicara, namun dia tidak bisa terlalu lama soalnya dia ada janji sama temannya. Baik Bu, makasih Bu. Ini kita nemuin di kamarnya atau di sini? Di kamarnya. Baik Bu, kami permisi ke dalam dulu ya Bu. Halo Yasmin, perkenalkan nama kakak Dinur Siva, bisa dipanggil Kak Siva, dan itu rekan saya, Kak Leli. Wah, kamu suka BTS ya? Ya,
Kalau boleh tahu biasanya siapa? Nah, Suga. Sama, biasanya juga Suga. Dia sangat pintar. Ini kan nge-rap kan? Oh iya, Yasmin sekolahnya gimana? Ya biasa aja sih, banyak tugas. Biasanya kalau bosan dan gak ada tugas, Yasmin ngapain? Ya kalau nggak nongkrong, nyebat sama anak yang sebelah. Nyebat? Iya biasa lah anak muda. Halo, Dak. Ya bentar udah. Bentar ada orang di rumah. Sebentar aja dulu, nanti aku ke situ, oke? Ayo. Mbak, ini masih lama ya? Saya soalnya mau kelar ya sama teman saya. Kalau Yasmin tidak keberatan, boleh nggak kita bahas tentang kesehatan ibu dan bapak? Ya udah deh. Ya, Yasmin kan tadi kami sudah melakukan pemeriksaan pada Ibu Yasmin dan orang tuanya. Ibu Yasmin hipertensinya normal dan Bapak Yasmin tadi tekanan darahnya tinggi. Nah, Ibu Yasmin juga menceritakan tadi kalau 3 hari yang lalu Bapak Yasmin itu nangis, sedih. Ya mungkin ini kayaknya gara-gara Yasmin juga deh mbak. Ya tapi mau gimana lagi ya, namanya anak muda kan pengen keluar, bosan juga dikekang terus di rumah, gak bisa kesana kemari ke orang-orang. Ya begitu. Yang paling ngerti sama Yasmin ya sekarang anak gang sebelah, mereka bilang Yasmin setelah aja kamu mau gimana, ikutin aja caramu, be yourself kayak gitu. Makanya Yasmin dekatnya sama orang sebelah bukan orang rumah. Benar kata teman Yasmin jadi diri sendiri. Tapi diri sendiri itu hal yang positif. Mungkin Yasmin yang kurang negatif masuk temannya Yasmin atau temannya Yasmin yang mengajarkan be yourself yang salah. Yasmin jadi anak yang keren itu bukan suka nongkrong sana sini atau pulang larut sampai larut malam, dan satu lagi sampai merokok. Jadi anak keren itu ada kok yang hal positif seperti berprestasi di sekolah, dekat dengan keluarga, terus berbakti kepada orang tua. Itu yang lebih keren loh. Jadi gini nih, kan Yasmin udah kelas 3 SMP nih, pasti udah tahu dong buruknya merokok bagi kesehatan tubuh. Iya, ini tahu nih Kak. Ini kan tubuh Yasmin sendiri. Tapi kan kalau Yasmin jatuh sakit karena merokok, pasti dibawa ke rumah sakit. Pasti yang kepikiran orang tua Yasmin juga. Seperti kita lihat nih di KABL SMD, kan kasus COVID-19 ini melonjak tinggi kan. Nah, itu kalau ada Yasmin suka nongki-nongki itu tidak baik juga buat kesehatan, bisa membawa virus ke rumah. Nah, tidak baik buat kedua orang tua ade Yasmin. Terus tadi juga Ibu Yasmin cerita kalau Bapak Yasmin itu terlihat sedih belakangan ini, sering murung, dan tadi malam juga terlihat menangis. Jadi kalau Yasmin sering-sering di rumah kan, Yasmin bisa lebih terbuka lagi ke kedua orang tua Yasmin, sering-sering cerita lagi ke kedua orang tua Yasmin. Nah, itu lebih baik. Jadi Yasmin kalau bisa Yasmin di rumah aja sering-sering cerita berdua sama kedua orang tua Yasmin. Ya mbak, sebenarnya gimana ya, sebenarnya itu saya juga gak nyaman merokok, tapi gengsi ya sama teman-teman. Nanti mereka bilang, ih Yasmin anak mami masa gak merokok sih, kayak gitu. Makanya saya tuh rokok aja lah. Ya, kan tadi kata teman Yasmin gak usah dengerin kata orang lain kan. Nah, ya udah Yasmin terapin aja. Jadi gak usah dengerin kata teman Yasmin. Toh umur Yasmin udah 15 tahun kan, pasti udah tahu dong yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Ya sih mbak, saya juga kayaknya salah. Saya mau minta maaf dulu deh sama ibu sama bapak. Ya udah, sekarang kita keluar, sekalian kita ukur TV-nya Yasmin, mau nggak? Ya boleh. Baik Bapak Ibu, tadi kami sudah bercerita sama Ade Yasminnya. Jadi begitu Pak Bu. Dan alhamdulillah tadi Ade Yasmin sudah menerima pesan dari kami, masukan dari kami. Dan dia juga tadi sampai membatalkan janji kepada temannya. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pencegahan kenakalan remaja supaya tidak terulang lagi ya Bu, Pak. Pertama, Ibu dan Bapak harus menjadi tempat cerita Yasmin, karena di usianya Yasmin sangat butuh orang yang bisa mendengarkan dia, dan jangan memaksakan dia melakukan hal yang tidak disukai dia. Dan terakhir, awasi lingkungan pertemanan Yasmin ya Bu, Pak. Kami sudah selesai mendata. Terima kasih untuk kerjasamanya Yasmin, Ibu dan Bapak. Pesan dari saya, jaga kesehatan selalu ya. Iya mbak.
terlalu stres. Ade Yasmin juga tolong perubahannya ditingkatkan yang lebih positif. Udah, kami permisi dulu ya Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.